Sedikit tentang teknis eutanasia. Eutanasia adalah sebuah metode untuk menghilangkan unsur hidup dan artian mematikan makhluk hidup dengan cara paling manusiawi, dalam artian dengan cara secepat-cepatnya, dengan cara yang sekiranya tidak menyiksa, begitu. Jadi di sini saya akan mencoba membahas sedikit saja, walaupun tidak akan lengkap pastinya, tapi mari kita simak. Ini take kedua ya. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin menjelaskan terkait eutanasia pada reptil ya. Sebelumnya saya ini dulu. Jadi saya baru saja mengambil sampel. Ini adalah ular dari genus Ptias, gitu ya. Jadi ini genus Ptias ini termasuk dalam keluarga Colubridae, gitu. Jadi keluarga ular yang dia itu memiliki anggota paling banyak. Dia tersebar, ini sulit masuk ya. Dia tersebar mulai dari Asia, Amerika, dan seluruh dunia sebenarnya, kecuali di Antartika saja. Begitu. Sebentar, ini masih agak susah. Oke. Sudah. Ini dari family Colubridae. Lalu kemudian yang kedua, ini dari family Pitonidae. Dari namanya saja sebenarnya sudah ketahuan ya, ini sebenarnya apa? Ini reticulatus. Agak susah bukanya. Sebenarnya ini adalah sampel yang captive breed. Jadi dia itu dianakkan di penangkaran begitu ya, bukan tangkapan alam. Sangat jinak sekali, saya tidak tahu nantinya bakal langsung atau saya pelihara dulu. Karena sebenarnya kan ini ya agak susah untuk ngelobi orang-orang rumah nih. Oke. Jadi saya sebenarnya ingin menjelaskan terkait eutanasia pada reptil ya, termasuk pada ular sebenarnya. Jadi ini untuk peraga saja ya. Ini untuk peraga saja. Kita pisahkan dulu antara, jadi ini kita mainnya itu pada tulangnya ya. Ini adalah tulang tengkoraknya. Dibayangkan tulang tengkoraknya begitu. Nah, ini adalah tulang serviknya. Gitu, tulang punggung. Kan dia vertebrae ya. Jadi dia pasti punya vertebrate atau tulang punggung. Nah, di antara kepala dan tulang serviks ini Bapak ini sama Pak Eko kayaknya ke ini Bu, ke kantin. Iya, enggak apa-apa Bu, santai. Oh, belum Bu. Mohon maaf, tadi ada ini salah satu dosen yang baru menaruh sampel ya, jadi makanya tadi agak lama.
harus dijeda maksud saya. Nah, ini katakan ini tulang serviknya begitu. Nah, lalu ini adalah tulang tulang kepalanya begitu ya. Nah, di antara tulang kepala dan tulang serviks ini paling atas tulang serviks itu ada namanya tulang atlas. Jadi penyambung antara tulang serviks dan tengkorak begitu. Nah, lalu kita menggunakan spuit sebenarnya. Coba kita pakai sisir saja. Nah, kita gunakan spuit. Kita masukkan, jadi spuit ini sudah diisi dengan alkohol biasanya untuk mempercepat. Nah, lalu kita masukkan di antara tulang atlas dan tengkorak ini. Kita masukkan sampai ke otak. Nah, setelah sampai otak, kita langsung masukkan alkohol itu tadi. Jadi, itu adalah cara untuk kemudian mematikan dengan cepat. Salah satu cara eutanasianya dari si reptile gitu ya, termasuk ular. Nah, kemudian ular, kadal dan sebagainya itu menggunakan cara ini biasanya. Nah, bisa juga sebenarnya itu kalau di ikan ya, itu biasanya kami menggunakan Disectioset, tapi biasanya yang dipraktekkan itu tidak menggunakan spuit, jadi dia tidak merusak secara kimiawi begitu ya. Kita tidak memasukkan alkoholnya, tapi kita lebih pada merusak begitu. Jadi ada cekungan biasanya di ikan itu, kita masukkan di sana lalu kita rusak otaknya. Tapi kalau di reptile itu mungkin agak susah untuk melakukan itu. Jadi langsung saja kita berikan alkohol, dan menurut saya itu lebih efektif juga. Di ikan pun bisa dipraktekkan seperti itu sebenarnya menurut saya, biar kita tidak salah. Karena ketika kita merusak otak, biasanya kita gerak-gerakkan Disectiosetnya, itu biasanya kita melukai bagian lain sehingga otaknya belum rusak tapi yang lainnya rusak. Nah, itu akan menambah rasa sakitnya. Seperti itu. Kalau di mamalia itu ada namanya cervic dislocation. Jadi cervical dislocation itu sama seperti tadi, sasarannya adalah tulang atlas dan kerangka ini tadi. Tapi nanti dia modelnya adalah dipisahkan begitu. Begini. Jadi dia ditarik begitu. Biasanya kalau pada tikus itu enak, langsung tinggal tarik ekor kan. Tapi kalau pada hewan-hewan yang nggak punya ekor itu agak susah memang. Dan saya pernah mencoba tapi ya gagal, jadi matinya agak sakit ya. Nah, itu untuk mengantar saja bagaimana eutanasia dilakukan seperti itu. Nah, sampel-sampel ini nantinya nggak tahu akan saya langsung eutanasia atau tidak gitu. Mungkin saya akan bahas eutanasia ini lebih rinci, itu tidak di sini karena saya tidak seberapa bebas bicara di sini. Jadi saya mungkin lebih enak kalau bicara di rumah saja, di lab zoologi saya sendiri. Baik, begitu yang mungkin bisa saya contohkan dengan kabel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.